Orang mantan nih, asli, asli. Wah mantan deh nih. Bisa dibeli lagi. Oh, bisa, aku nanti bisa. Kalau lewat dari sini. Yang kemarin itu enggak kalau Yesus Kando senenane yo Bapak-bapak yang masuk anggota KUR monggo loh, pinaraknya di sini. Ibu-ibu jumunang sedaya, monggo.
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Hari ini kita memperingati Santa Cecilia, pelindung dari lingkungan ini, perawan dan martir. Memang Santa Cecilia diperingati tanggal 22 November karena 22 November jatuh pada hari Minggu, maka diputuskan untuk dirayakan pada hari ini. Santa Cecilia terkenal sebagai pelindung paduan suara. Memang riwayat hidupnya tidak serta-merta ditemukan bahwa dia kedapatan dalam hidupnya atau bisa menyanyi atau tidak jelas. Di dalam riwayat hidup Santa Cecilia sulit dipisahkan mana yang dongeng, mana yang benar terjadi. Orang tuanya kaya tetapi belum beragama. Ia sendiri menjadi warga gereja di Roma. Ketika orang tuanya mendesakkan seorang calon suami yang belum beriman, ia menolak dengan tegas dan ketahuanlah bahwa ia seorang Kristen yang harus dihukum mati. Di sekitar data tidak lengkap ini, orang membuat balada religius yang amat terkenal waktu itu, maka ia dijadikan pelindung para paduan suara. Yang jelas dia cintanya kepada Kristus mengatakan untuk keberanian menolak apa yang bertentangan dengan imannya kepada Kristus dengan risiko dihukum mati di Roma pada zamannya. Maka dia sebagai perawan dan martir. Mari kita belajar dari keberanian Santa Cecilia dalam hidupnya untuk memegang nilai-nilai kekristenan kita walaupun mungkin menghadapi tantangan. Mari kita membuka diri pada sabda Tuhan sembari mengaku kekurangan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapa yang Maha Rahim, indahkanlah kiranya doa dan permohonan kami pada peringatan Santa Cecilia martirmu. Ia telah meneguhkan pengabdiannya kepadamu dengan gugur sebagai martir. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di baitnya yang suci. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Barang siapa mengasihi aku akan menuruti ajaranku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Bapa dan aku akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya.
sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus bersabda kepada para muridnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, demi nama Tuhan kami mewartakan sabda Allah, demi nama Tuhan kami mengusir setan, demi nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Ketika itu akan kujawab kepada mereka, belum pernah aku mengenal kamu, nyahlah daripadaku, hai kamu yang jahat. Akan tetapi semua orang yang mendengar ajaranku dan melakukannya dapat disamakan dengan seorang bijaksana yang membangun rumahnya di atas wadas. Angin bertiup kencang, hujan turun, sungai meluap dan melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Sebaliknya semua orang yang mendengar ajaranku, tetapi tidak melakukannya, dapat disamakan dengan seorang tolol yang membangun rumahnya di atas pasir. Hujan turun, sungai meluap, angin bertiup kencang menyerang, maka rumah itu roboh dan rusak berantakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, juga anak-anak yang hadir pada misa peringatan Santo Pelindung. Ya, Santa Pelindung, peringatan pelindung lingkungan, yaitu Santa Cecilia. Ini dituliskan di belakang, tapi gambarnya rupanya bukan ini, saya kira. Faustina, nggak bisa cocokkan nanti. Ini Santa Faustina. Yang memang kata salah. Kali Cecilia ada, mesti ada bunganya, ada yang market, ya. Bukan begitu gambarnya. Yang bisa keliru. Kalau di Batak di sore Romo Joko misal. Sekarang kan peringatan siapa? Ya, penampaan Katarina Ratu. Romo Joko membuka tadi, ya, Santa Faustina. Loh, ini Faustina. Memang sedang naik daun Santa Faustina. Kira Jumat pertama ya, devosi kepada Jumat pertama Yesus, ya, lahir di Santa Faustina. Ya. Kita memperingati Santa Cecilia, pelindung dari lingkungan ini, ya, yang adalah perawan dan martir. Kematirannya, semangatnya semoga menjadi semangat umat lingkungan ini. Tahun ini dicanangkan temanya yaitu untuk hidup lingkungan menuju keluarga lingkungan Santa Cecilia yang gugup, salah lagi, guyup dan misioner. Guyup. Apakah sudah guyup? Ciri-cirinya apa guyup itu? Harus banyak, sering kumpul. Ya. Ini semua keluarga datang enggak nih? Anak, istri, suami, ya, diundang. Guyup. Masih banyak kursi kosong gitu ya. Belum datang Romo. Oh, ya, tambah lagi 2. Ya. Guyup, sering bertemu, kumpul. Ya, mangan-mangan. Mangan gak mangan pokoknya kumpul. Tapi kumpul gak makan. Ya. Pepatah Jawa, mangan orang mangan. Loh, yang penting ya, ini ada pertawannya. Anak-anak senang, ya. Maka doa keluarga, ya, doa lingkungan kalau bisa semua ikut, idealnya begitu, ya.
nanti ke ibadat Advent nanti ya, tidak sulit. Datanglah karena ibadat, bukan pendalaman. Ya toh? Kadang-kadang pendalaman takut Romo, takut apa? Takut ditanya nanti. Ibadat Advent, ibadat doa, seperti bulan Rosario, ya toh? Tidak ada pertanyaan. Ya. Yang ada hanya jawaban. Jawabannya apa? Amin. Ya. Loh ya toh, doa harus diamini. Saudara kita yang di masjid itu ya, imamnya pakai bahasa Arab, mereka menjawab amin. Nah, harus ada yang mengamini, ya, bukan? Ngomongnya Tuhan setamur, doa pembukaan harus amin. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kalau belum amin ya belum lengkap. Itulah keguyuban dinyatakan dalam liturgi dengan Anda menjawab amin dalam ibadah, juga dalam ekaristi, perayaan ekaristi liturgi akan menjadi semarak. Bayangkan Romo berdoa harus tidak ada yang menjawab amin. Nah, belum lengkap seperti gamelan itu ya. Noni. Ya, disemayani kak. Domnya apa? Nah, ya. Gong, digongi. Perlu itu ya. Walaupun hanya mengamini, tetapi untuk mewujudkan ya keluarga, lingkungan yang guyup tadi. Ya, kalau semua jadi ketua harus ada yang menjadi umat dan siap menjawab amin. Kor juga begitu bukan? Ya, semua bukan hanya menjadi solis ya. Dia harus ada kornya yang menjawab amin itu tadi. Menyanyi bagian umat, menyanyi bagian kebersamaan. Lalu ada konduktornya, ada yang memimpin. Menuju keluarga lingkungan santai yang guyup dan misioner. Misioner yaitu siap untuk diutus. Diutus kemana? Bukan hanya sekedar pergi dengan misi apa? Terpusat. Ya. Bagaimana lingkungan ini juga siap untuk melayani di gereja? Melayani biasanya kur kan? Ada kelompok kurnya enggak? Bagus enggak? Ya. Suaranya ya. Gembiraku dan suaraku ku persembahkan ke surga riang. Nah, tadi saya lihat di Mada Bakti yang baru rupanya dirawat itu. Coba cari itu Mada Bakti kuno ya. Ada di revisi ya. Coba ada yang punya Mada Bakti yang baru. Riang hatiku, nada doaku, ku tunjukkan pada Bapa. Yang lama riang riaku, yang baru riang hatiku, nada doaku, ku tunjukkan pada Bapa. Keluarga lingkungan yang misioner siap diutus dengan penuh kegembiraan. Acap kali kadang-kala bisa jadi suatu saat ada lingkungan yang tiba-tiba membatalkan atau tidak siap. Oh ya toh. Ya Anda yang mencanangkan sebagai misioner siap itu ya, misalkan ketiban sambut mendadak, kira-kira mau enggak? Siap. Kok enak? Jadi ketua lingkungan yang menjadi motor siap, harusnya siap, apalagi kurnya tidak ada. Jiwan misalkan ya, Jiwan tiba-tiba tidak bisa semua melayat. Kalau misalkan sesuatu ya, bagaimana lingkungan Santa Cecilia yang ikut? Polisi, nggak metutup begitu. Rugi pakai nama Cecilia. Ganti ya Faustina. Cecilia, orang gambarannya Cecilia, nek kur kuwi siap. Yo. Masih piro berapa? Nah, organisasinya ya profesional ya. Penyanyinya ya. Jadi siap. Di belakang juga ada anak muda belum dikode itu. Tapi sudah mengeluarkan gitar ya. Ya, jadi regenerasi jangan kalau perlu suatu saat variasi. Mengapa? Enggak. Pakai iringan khusus ya. Dalam misa khusus, mengapa tidak? Ya. Jadi siap diutus misioner, perutusan suci, ya khususnya untuk pelayanan gereja siap.
tidak menutup kemungkinan perutusan yang lain. Jadi gereja kita bukan hanya sekitar altar, apa itu? Guyub, rukun, koinum, membangun persekutuan, ibadah, alukur, dan gereja tidak. Misi kalau bisa juga nanti keluar mana? Keluar negeri yang mana? Nah, tidak, bukan keluar negeri, tapi keluar dari lingkungan ini menuju ke mana? Perutusan. Ya. Siap untuk diutus baik keluarga-keluarga ya, maupun juga umat lingkungan ini. Ya. Apa contohnya? Ya, keluarga satu berkunjung ke Koreana, keluar dari lingkungan ini untuk ya memperhatikan lingkungan yang lain di satu wilayah. Oh, mengapa tidak? Ya, sekali. Itu masih juga lingkup gereja. Nanti juga kita harus siap ke masyarakat. Ya. Lingkungan ini harus siap juga misi kemasyarakatan. Apa bentuknya? Ya, apa contohnya Pak kira-kira? Nah, bakti sosial. Nah, waktu Idul Fitri, ikut sesuatu ya, silaturahmi keluar ya untuk mengunjungi saudara-saudara kita. Kegiatan kemasyarakatan siap untuk berbagi, siap untuk berkunjung, siap untuk diutus. Lebih-lebih saudara kita yang miskin, yang tersingkir, yang kurang diperhatikan. Mulai dari lingkungan, lalu keluar dari lingkungan yang lain, satu wilayah, tidak menutup kemungkinan kemasyarakatan yang mungkin tidak gampang. Ya. Syukur kalau kita bisa menyatu dengan masyarakat, hadir sebagai masyarakat. Kalau Anda terpilih menjadi ketua RT, siap. Lihat dong, RW siap. Tugas perusahaan di masyarakat ya. Jangan jolokin doa apa itu. Jangan saya, jangan saya. Ya, siap. Ditunjuk jadi bendahara di lingkungan, siap. Lingkungan masyarakat maksud saya ya. Apa yang dipercayakan kepada kita sebagai orang Kristen untuk tugas kemasyarakatan siap, kerja bakti siap, lingkungan, hidup masyarakat, mewujudkan keluarga lingkungan yang guyup dan misioner. Lalu memang kadangkala tidak semulus yang kita pikirkan, yang kita niatkan. Kadangkala menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, bahkan mungkin celaan, ya. Mungkin dipercaya oleh lingkungan atau masyarakat tertentu, tapi ada mungkin 1-2 orang bisa terjadi. Anda juga harus siap untuk ya memberi kesaksian yang benar, ya. Bukan berarti mundur, ya. Siap bagaimana dengan misi itu dengan penuh tanggung jawab, ya. Berani membela, maju tak gentar, berani membela yang membela yang benar. Jangan tertipu ya. Nah, jangan nanti menjadi RT atau apa. Berani membela yang nanti di revisi ada suap-suapan, korupsi kecil-kecilan. Nah, bisa jadi terdengar KPK. KPK sudah kemana-mana. Iya. Loh, siapa itu? Loh, kok orang Katolik kan? Ya. Loh, lah. Santa Cecilia disebut. Ya, tidak, ya. Semoga muncul yang baik. Oh, yang berani, yang tahan uji, membela kebenaran. Oh, itu lingkungan apa itu? Silia, wah, misalkan itu ya. Sisilia, Santa Cecilia. Seperti semangat Santa Cecilia. Warna merah, lambang keberanian, lambang kemartiran. Menjadi semangat Anda. Jadi semangat Cecilia ini getih merasuk di hati sumsumnya. Maka mari kita mohon rahmat pada peringatan Santa Cecilia yang memberi contoh teladan hidupnya sendiri. Bukan hanya sekedar sebagai pelindung paduan suara, itu hanya otak-atik gaduh saya kira. Karena madah pada peringatan dia ada digambarkan paduan suara surgawi. Tapi lebih-lebih, tapi tidak apa-apa. Tapi lebih-lebih yang asli semangat Santa Cecilia, semangat hidup penuh pengorbanan. Ya,
dengan penuh keberanian membela iman kepada Kristus yang Dia kasihi, memurnikan motivasi hidup beriman kita, memurnikan juga untuk membentuk paguyuban yang sungguh-sungguh semakin dewasa dalam iman. Kamu temanya nggak ada dewasa dalam iman, itu tema keuskupan. Ya, mengapa tidak ditempelkan? Dewasa dalam iman, isinya jelas, lalu punya semangat misioner, siap diutus baik ke dalam maupun keluar, dengan semangat sampai Syria, dengan penuh keberanian, pengorbanan dan cinta kasih. Riang riaku, nada riang hatiku, nada doaku, ku hunjukkan pada Bapa. Itu persembahan kita kepada Tuhan, ya, seturut terhadap Santa Cecilia. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah tanda pengabdian para hamba-Mu pada peringatan Santa Cecilia. Semoga kurban Kristus yang tak bercelah serta teladan martir-Mu menyalakan hati kami dengan cinta kasih yang murni demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martir-Mu Santa Cecilia yang ditumpahkan demi nama-Mu telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu.
Meskipun lemah ia telah Engkau kuatkan, meskipun rapuh ia telah Engkau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tentunya memuliakan namamu bersama sulaskar surgawi dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala setelah Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincenzius serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapa, datanglah kerajaan di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Justru pangkal damai dan keselamatan kita, mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan mengampunkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami hingga sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Berikan salam damai kepada saudara-saudara. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
naungan umat beriman, kiranya santapan suci yang kami sambut ini meneguhkan iman kami dan menapahkan hati kami. Semoga dengan demikian kami menjadi kuat sebagaimana Santa Cecilia martirmu yang mengabdi Engkau dengan setia dan jaya dalam derita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Apakah sambutan atau ditutup dulu? Mari kita berkat Tuhan untuk keluarga kita dan juga komunitas kita dan buka lingkungan kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Keluarga kita, komunitas dan lingkungan kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan peran Kalisti, pelindung Santa Cecilia sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin. Lingkungan Santa Cecilia. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Sambil menunggu Romo Pinara di tengah-tengah kita, setelah tadi memandu dan memimpin misa, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini tentunya nanti bisa bersiap-siap koordinasi sama Bu Tati yang ingin menyuarakan suara emasnya. Nah, suara saya nggak emas tapi perak, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur sama Bu Tati, Bu Tati, siap. Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu tamu undangan yang di kesempatan kali ini sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan panitia di kesempatan malam yang puji Tuhan
Kali ini tidak hujan, Je. Luar biasa. Benar-benar kita telah dipersatukan sebagaimana apa yang sudah disampaikan Romo tahun Romo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya panitia Romo, Suster, selamat malam, berkah dari saudara-saudara yang terkasih. Riwayat lingkungan Santa Cecilia Taman, Paroki Santo Cornelius Madiun. Tahun 1993, Paroki Santo Cornelius Madiun mengadakan pemekaran lingkungan. Semula, Kelurahan Taman terdapat satu lingkungan Santo Petrus dengan ketua saat itu Bapak R.B. Sumaryono. Kemudian dimekarkan menjadi dua, satu lingkungan Santo Petrus Taman dengan batas demarkasi utara Jalan Kapuas sampai ke Jalan Salak. Kemudian lingkungan Santa Cecilia dengan batas selatan Jalan Kapuas sampai dengan Salak. Pada tanggal 15 April 1993, dalam misa perayaan Paskah lingkungan bertempat di gedung Sasono Wibowo, Jalan Sarean Taman, dipersembahkan oleh Romo Budi Hermanto PR, dan juga hadir Ketua Dewan Paroki Bapak Y. Daud almarhum sekarang, dengan beberapa pengurus Dewan Pastoral Paroki. Saat itu juga dilantik kepengurusan lingkungan. Satu, Bapak Vincentius Bambang Setiawan, sekarang juga sudah almarhum, sebagai Ketua Lingkungan Santo Petrus Taman. Kemudian yang kedua, Bapak Cornelius Andreas Mulyono sebagai Ketua Lingkungan Santa Cecilia, dan kebetulan saya sendiri. Dalam kurun waktu dari tahun 1993 sampai tahun 2015 mengalami estafet Ketua Lingkungan berturut-turut sebagai berikut. 1. Bapak C.A. Mulyono. 2. Bapak Ignatius Iswahyono. 3. Bapak Y.M. Ibnu Maryakum. 4. Bapak J. Heri Sujarno. Dan sekarang Bapak Cornelius Fasud. Semoga dari waktu ke waktu kawanan domba-domba lingkungan Santa Cecilia semakin teguh iman dan harapan, guyup dan misionaris, serta Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Demikianlah riwayat singkat dari Santa Cecilia Taman. Matur nuwun. Santa Cecilia dan kita semua yang hadir di sini. Dan di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kesuksesan acara juga sangat ditentukan siapa toh ketua panitianya. Umat lingkungan Santa Cecilia yang berbahagia. Selamat malam, berkah dalam. Hari ini kita dikasih oleh Tuhan, dan hari ini kita diberkati oleh Tuhan, dan hari ini Tuhan hadir bersama kita melalui siraman cahaya bulan purnama, merayakan pesta nama Santo, pesta nama pelindung lingkungan yang kita ambil pada perayaan tahun ini. Dan tiada ungkapan yang lebih pantas dan layak selain ungkapan maaf kepada seluruh yang hadir, utamanya pada Romo yang mungkin gambar ini sudah 3 kali terpasang Romo, dan baru kali ini ternyata ada koreksi. Berarti selama ini sebenarnya Santa Cecilia ini sudah benar masang gambarnya. Jadi mohon maaf untuk umat di lingkungan Santa Cecilia, bahwa mungkin tahun depan akan kita ganti dengan gambar Santa Cecilia yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau Romo tidak ngendiko, sebenarnya tidak ada yang tahu. Karena termasuk Bapak Mulyono yang termasuk sesepuh juga tidak tahu, apalagi kita yang masih muda-muda. Saya Pak Mul. Dan terima kasih kepada Romo yang telah menghadirkan Tuhan Yesus dalam misa Ekaristi pada malam hari ini, suster dan para sepuh-sepuh serta seluruh umat lingkungan Santa Cecilia. Ini adalah perhelatan rasa cinta
dari umat lingkungan Santa Cecilia dan oleh umat lingkungan Santa Cecilia untuk umat lingkungan Santa Cecilia dalam mewujudkan keluarga lingkungan Santa Cecilia yang guyup dan misioner. Dan sebenarnya kegiatan ini sebenarnya memang akan dilaksanakan pada tanggal 20 yang lalu, berhubung ada sesuatu sehingga dilaksanakan pada tanggal ini. Dan berbahagialah umat yang pada tanggal ini merayakan ulang tahun, karena dirayakan oleh seluruh umat lingkungan Santa Cecilia dan dirayakan oleh Romo melalui misanya. Mungkin ada yang ulang tahun pada hari ini? Ada? Siapa? Pak Tris? Pak Tris, selamat ulang tahun. Dan mungkin ada yang lain? Mantan pacar saya. Selamat ulang tahun untuk Pak Tris dan mantan pacar saya yang tercinta. Beliau ini mantan pacar saya kurang lebih sudah hampir berapa ya? Sudah hampir 22 tahun. Mumpung. Dan kami sampaikan untuk seluruh umat untuk nyebar godhong koro, sabar sauntara, babar godhong mulwa, sing sabar bakal mulya. Demikian berkah dalam. Wah luar. Biasanya nggak pernah diulang tahun nih. Seumur hidup baru ini. Wah Jan. Berarti karena memang ada Romo Budi Prasetyo di sini nih langsung diucapkan. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, Romo, Suster, dan tamu undangan, di kesempatan kali ini kita akan juga dengarkan kata sambutan dari Ketua Lingkungan. Wah, yang di kesempatan kali ini sudah senyum-senyum. Inilah dia, Bapak Cornelius Pasut. Monggo disilakan. Yang kami hormati Romo Budi Prasetyo, yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah 4, kemudian Ketua-Ketua Lingkungan atau yang mewakili hadir pada malam hari ini, yang kami hormati juga sesepuh pinisepuh dari lingkungan Santa Cecilia dan wilayah 4 yang kami kasihi semua, dan juga umat beriman lingkungan Santa Cecilia dan juga undangan para suster yang sudah berkenan hadir, dan juga mungkin ada bruder malam hari ini yang mungkin juga berkenan hadir. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Sebuah perjalanan panjang, kurang lebih 22 tahun lingkungan kita ini sudah berlayar ibaratnya sebuah perahu sedang mengarungi lautan lepas. Ini perjalanan dari waktu ke waktu, dinamikanya tentu silih berganti, pasang surut, banyak tantangan-tantangan yang dilalui oleh lingkungan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, lingkungan Santa Cecilia yang saya banggakan ini sungguh-sungguh menunjukkan keguyupannya. Selama ini lingkungan ini sungguh-sungguh ya, apa yang menjadi harapan kami sebagai pengurus, sungguh-sungguh umat sudah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan-kegiatan di lingkungan ini. Ini sungguh-sungguh membanggakan. Dan apa yang kita alami pada malam hari ini, pelindung kita, khususnya lingkungan Santa Cecilia ini bukan hanya sekedar kita rayakan saja sebagai sifatnya seremonial saja, tapi kita mau mencontohi teladan hidup kemartiran dari Santa Cecilia ini, supaya apa? Ya, umat lingkungan ini yang kita harapkan supaya umat menuju pada iman umat yang dewasa,
dan juga guyub misioner. Guyubnya satu dengan yang lain saling mengisi, saling melengkapi. Kita bahu-membahu, kita semua sekata di dalam semua kegiatan apapun yang berhubungan dengan kegiatan kita dalam melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Mulai dari rumah tangga kita, dari dalam partisipasi kita di lingkungan. Tentu hal-hal inilah yang memang sebagai fondasi utama menuju kepada kita, keterlibatan kita dalam hidup menggereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya sungguh-sungguh merasa bangga selama ini. Mulai dari pembinaan-pembinaan khususnya anak-anak biak di lingkungan kita. Sampai saat ini juga lingkungan kita ini tetap jalan pembinaan khususnya generasi-generasi. Kemudian juga khususnya untuk anak-anak remaja. Juga nanti malam hari ini mereka mempersembahkan juga bakat-bakat mereka untuk menghibur kita semua. Ini adalah potensi-potensi yang kita tumbuhkan, kita kembangkan di lingkungan ini, supaya menuju pada lingkungan yang betul-betul mandiri, lingkungan yang betul-betul berbuah dalam kehidupannya, berbuah dalam imannya. Bapak Ibu yang kami kasihi, semoga semangat dari Santa Cecilia ini sungguh-sungguh membuat kita, hidup iman kita menjadi iman yang dewasa. Kita semua sungguh-sungguh diajak untuk semakin guyup lagi, semakin melibatkan diri lagi di dalam setiap kegiatan apapun di lingkungan ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas segalanya, dan lebih khusus kepada panitia dari Kering Timur di bawah komando Pak Dr. Bagus. Sungguh-sungguh ya kami provisiat untuk Kering Timur yang sudah giliran tahun ini untuk panitia dalam rangka ulang tahun lingkungan ini. Sekali lagi terima kasih, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Guyupan dari seluruh keluarga di bawah komando Pak Kornel. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sebagai kebanggaan dan kehormatan kami di kesempatan kali ini karena berkenan hadir langsung Pastor Kepala Paroki, untuk itu berkenan kepada Romo Budi Prasetyo untuk menyampaikan kata sambutannya. Nanti dirangkai Romo untuk berkenan memotong tumpeng. Disilakan. Masih surprise Bu Romo tumpengnya, monggo. Para suster, juga anak-anak, oh ini banyak sekali ya. Ada berapa anak sekolah minggu? 10 anak-anak. Remaja berapa? OMK berapa? Mohon Ketua Lingkungan mendata lagi, supaya kita punya data real untuk buat kegiatan potensi. Jadi Profesi sudah ada pemilihan Ketua Lingkungan. Ya, siapa yang terpilih? Semoga juga menyiapkan regenerasi. Ya, bisa dipilih lagi. Lalu kalau terpilih lagi harus menyiapkan kesempatan pesta pelindung, kesempatan perayaan Natal, kesempatan ada semacam itu. Ketua Lingkungan harus membagi tugas. Profesiat tadi sudah muncul siapa? Pak Bagus Dewi. Iya memang, iya paling Bagus Dewi toh. Ya, iya Bagus Dewi toh. Iya. Jadi generasi didata, ya. Lalu juga keluarga-keluarga muda didata. Ini kan potensi paroki. Lalu lansia juga didata. Ini rupanya paroki Cornelius belum ada kelompok lansia. Makanya itu, wilayah itu. Makanya kalau ada data real, nanti mana yang kuat itu yang membangun paroki. Anak-anak, lalu remaja, OMK, keluarga muda, tahun keluarga juga dibina. Lalu lansia, semua. Ya, memang sudah ada sensus ya. Tapi mengapa tidak kita jemput bola dalam arti
ada kegiatan itu langsung kita punya data dan tahu. Kalau ketua lingkungan juga harus membagi tugas dengan seksi-seksi, ya, seksi liturgi, sekretaris, seksi apapun. Jadi bukan semua ditangani ketua lingkungan, tidak. Nah, dilibatkan kering, ya ada keringnya ya. Ketua keringnya 3, masing-masing kering berapa kakak? Semua lingkungannya berapa kakak? 78 ya. Bisa dibagi 2 lagi itu. Memang kalau terlalu besar nanti harus dibagi 2. Nah, misalkan nanti kalau besar harus dibagi 2. Nah, ya. Iki sing jenenge Budi mesti bagi ya. Dudu Budi Hermanto, Budi Prasetyo bagi lagi. Ya. Jadi memang harus didata sedemikian untuk kegiatan juga efektivitas. Lalu tadi pembagian tugas seksi liturgi harus ada. Ya, sedemikian menyiapkan misa, ya. Semua lengkap ya. Ada lingkungan tertentu yang sudah saya bani gitu. Tolong siapkan lengkap ya. Iya Romo. Sudah saya beri pengarahan, ya di sini dia. Lingkungan di sini. Semua saya nanti naik sepeda. Oh iya Romo. Oh ya. Dan kebetulan saya dijemput. Nah, saya dijemput begitu sudah siap. Wah, saya tidak tahu Romo soal itu ya. Tapi memang sudah saya bani nanti misa lengkap semua disiapkan. Ya Romo, bacaannya saya datang naik sepeda. Kebetulan dijemput sampai sana. Alatnya mana Romo? Loh, ini kan miskomunikasi. Saya bilang apa? Iya Romo. Iya tapi kesupen Romo. Waduh kesupen. Maka perlu ketua lingkungan. Asal kali kan tugas kita banyak. Seksi liturgi nanti tanggung jawab soal misa begini-begini itu. Ya. Tinggal hubungan aja itu. Tadi sudah saya cek tadi rupanya loh mau pakai putih. Loh, bukan, Sisilia harus tahu. Koster juga kadang-kadang dan juga tidak ada di penanggalan hari ini bukan? Ya. Mana loh bacaannya? Loh, belum tahu. Maka ketua lingkungan lewat seksi liturgi beritahu bahwa ini pesta pelindung. Jadi ada macam-macam itu ya, pesta pelindung, misa arwah, misa ulang tahun siapa, atau misa rutin lingkungan. Kadang-kala sesuai penanggalan liturgi, kadang-kala khusus. Malam hari ini adalah misa khusus pesta pelindung. Mungkin tidak tepat tanggalnya, tetapi yang dirayakan pasti, yaitu Santa Cecilia. Maka seksi liturgi tahu, ya digunakan warnanya liturgi apa dan seterusnya, bacaannya bagaimana. Untuk syukur-syukur nanti kalau sudah besar, mungkin 25 tahun, ya disiapkan jauh dengan lembaran misalkan, ya tempo-tempo nanti kalau lebih besar lagi. Lalu juga pilihan lagu, maaf liturgi dikoreksi Bapak kami itu yang diajarkan Yesus kata-katanya. Memang pada taraf tertentu macam-macam lagunya kok enak, tapi kata-katanya berbeda. Itu tidak sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka kalau mau menggunakan lagu itu, kata-katanya harus direvisi sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapak kami syahadat itu harus sesuai, syahadat Al-Fatihah itu harus sama persis. Loh ya toh, rumusannya. Kalau salah itu ya, itu bukan Al-Fatihah atau bukan syahadat. Sesuai itu dogma. Tiap agama punya. Nah, itu harus persis sesuai dengan yang dirumuskan. Syahadat ada 2 macam. Lalu Bapak kami seperti imam, marilah kita nyanyikan atau doakan lagu apa yang diajarkan Kristus sendiri. Persis syairnya. Maka kalau mau mencipta atau lagu-lagu harus direvisi, ya, sesuai dengan kalimat kata-katanya itu. Ada banyak pilihan. Ini seksi liturgi. Ya tadi sudah berjalan, ya sudah, Tuhan memberkati. Ya, tapi bisa diantisipasi, sebetulnya bisa yang benar sesuai dengan apa yang di kata-kata kalimat yang diucapkan itu sendiri. Provisiat untuk lingkungan Santa Cecilia semoga guyup, lalu punya semangat misioner,
ke dalam maupun keluar. Ke dalam membangun paguyuban, di tiap kring boleh bersaing untuk kebaikan. Nah, maka harus siap kepanitiaan, gampang memilih orang ya. Karena ketua lingkungan mau kaderisasi. Ada yang lingkungan tidak mau gitu loh ya. Semua ditangani ketua apa ya, dia tampil terus. Nah sekarang tapi di sini baik ya, ada sesepuh yang mendampingi. Apakah asisten juga sudah diusulkan? Ya, tiap periode juga mengusulkan, dipandang, dilihat ya, keluarga-keluarga siapa yang pantas kiranya bisa diusulkan menjadi asisten imam untuk paroki. Profisiat, semoga ulang tahun ini membawa rahmat dan berkat dalam hidup kita semua. Kami ucapkan kita akan doakan selamat sejahtera sehat sentosa. Kesempatan kali ini kita akan rangkai acara ramah tamah dengan santap makan malam bersama dan akan diawali dengan doa makan sebagaimana apa yang disampaikan Romo tadi. Ada pembagian tugas, untuk itu berkenan kepada Pak Amon untuk memimpin dalam doa makan. Disilakan. Romo dan suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki acara ramah tamah, marilah kita sekali lagi menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya kita diberkati dalam suasana ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang ada dalam takhta kerajaan surga, pada kesempatan ini kami menyebut namamu untuk bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami merasa bergembira dan bahagia karena pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengundang kami semua, lingkungan dan wilayah tempat ini, untuk merayakan pesta nama pelindung lingkungan Santa Cecilia. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur karena Engkau telah bersabda kepada kami yang merupakan kekuatan bagi kami. Sabda itu merupakan cahaya dan penerang setiap langkah kami kemana saja kami pergi. Kami bersyukur pula Tuhan, di mana pada kesempatan ini juga banyak saudara-saudari kami yang selama ini kami belum pernah ketemu, sehingga juga suasana ini menggembirakan kami semua, karena kami semua dalam keadaan sehat walafiat, kami bertemu dalam keadaan sukacita. Bapa di dalam surga, berkatilah kami seluruhnya, terutama kami yang ada di dalam lingkungan Sisilia ini. Semoga apa yang kami dengarkan tadi sungguh-sungguh kami bisa mewujudkan di dalam kehidupan kami, meningkatkan iman kami, melayani sesama, dan juga melayani gereja, dan kami siap di mana saat kami ditunjuk. Atas segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah kami semua yang hadir di sini, baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak. Semoga kami bisa memahami apa makna iman dan bisa juga meningkatkan iman kami padamu, sehingga semakin hari iman kami semakin baik terhadap Tuhan dan juga baik terhadap sesama.
Tuhan, mohon berkamu juga di hadapan kami ini telah tersedia makanan yang telah disiapkan oleh petugas. Semoga Engkau memberkati Tuhan, semoga menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami untuk melanjutkan cita-cita dan melanjutkan karya-karya kami ke depan seperti yang Engkau kehendaki. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mau nyanyi atau nari nih? Kakak pembina, adik-adiknya mau. Oke. Kepada Bapak Ibu bisa langsung ambil sendiri untuk jamuan santap makan malam bersama kita. Dari Sisilia akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Menaklukkan dunia.
satu lagu lagi, yaitu Dalam Kristus. Ya, kita akan menyanyi lagi Dalam Kristus untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang mungkin hafal dengan lagu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk menumbuhkan kekompakan dalam lingkungan Sisilia. Ini tak cekele tapi kita bersaudara dalam Kristus, ada cinta kasih dalam Kristus, ada cinta kasih dalam Kristus, ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Kristus, ada cinta kasih dalam Kristus, ada sukacita dalam Kristus, ada sukacita dalam Kristus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Kristus, ada sukacita. Ya, sekian dari penampilan Rekat Santa Sisilia. Kami kembalikan ke sesi acara. Yang banyak salah jalan. La 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 la. Tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Oke, terima kasih. Jroning kitab suci suarane entek. Lamun Gusti sayekti waseda, prajurit naya murungke ganira nedya ngremung suku dalem Kanjeng Gusti. Prajurit loyo akan ngasta tumbak ngayun dan cocoken lambung kanan sanalika milirah lan toya bening pratandha tuntasing tresno. Nika wis ya sitok mawon nggih. Tak
Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Budi Prasetyo. Mohon kehadiran ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Taman untuk memakai kaos BK. Memakai kaos BK. Oke. Dan juga untuk doa pembukaan ibadat Advent akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember di rumah Ibu Heru, Jalan Salak Tengah nomor 5. Oke, baik, dimohon kehadiran untuk seluruh keluarga besar lingkungan Santa Cecilia Madiun. Sekali lagi, Dirgahayu untuk